Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa man jahada bi jihadihi wa ihtada bi hadihi wastanna bi sunnatihi wa tamassaka biha ila yaumil mi'ad. Amma ba'd. Ayyuhan nas, usikum awwalan wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فإن أحسن الكلام كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أي كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu ta'ala jami'a. Sebelum khutbah ini kita mulai, mari sejenak kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana sampai pada siang hari yang sangat berbahagia ini, Allah subhanahu wa ta'ala masih senantiasa memberikan kepada kita berbagai macam karunia dan kenikmatannya. Di antaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan dan waktu luang. Dan yang terbesar adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat taufik, nikmat hidayah, nikmat sunnah serta nikmat tauhid. Sehingga dengan seluruh nikmat inilah kita masih bisa melangkahkan kaki ke tempat yang insya-Allah ta'ala diberkahi oleh Allah ta'ala ini, dalam rangka untuk melaksanakan salah satu kewajiban kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yaitu melaksanakan sholat Jumat. Kemudian selanjutnya, tak lupa pula salam dan salawat semoga senantiasa tercurahkan atas junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang telah membawa kita, Nabi yang telah mengeluarkan dan menuntun kita dari gelap dan pekatnya alam jahiliyah menuju kepada terangnya alam Islam yang sempurna. Ummatal Islam a'azzani Allahu wa iyyakum. Salah satu derajat tertinggi kelak di surga Allah subhanahu wa ta'ala adalah derajat al-abrar. Di banyak ayat dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan dan menjelaskan kepada kita semua tentang al-abrar. Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan keutamaan serta derajat mereka kelak di surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Di antaranya umat al-Islam, Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan keutamaan mereka dalam Al-Quran surah Al-Insan ayat 5. Innal abrara, sesungguhnya al-abrar itu, yashrabuna min ka'sin, mereka meminum dari gelas, kana mizajuha kafura, yang berisi minuman yang campurannya adalah air kafur. Aina yashrabu biha ibadullah, yaitu mata air di dalam surga yang daripadanya para hamba Allah subhanahu wa ta'ala meminumnya. Yufajjirunaha tafjira, yang mereka dapat mengalirkan mata air tersebut dengan sebaik-baiknya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Infitar ayat 13. Innal abrara, sesungguhnya al-abrar itu, lafi na'im, benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin ayat 18. Kalla, sekali-kali tidak, kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna kitabal abrar,
Sesungguhnya catatan al-abrar la fi illiyin, tersimpan dalam illiyin. Kata para ulama tafsir rahimahumullahu taala jami'a, bahwa mereka al-abrar itu telah tertulis sebagai penduduk illiyin, yaitu surga atau tempat-tempat yang tinggi di dalam surga. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin ayat 22 sampai dengan 28. Innal abrara, sesungguhnya al-abrar itu la fi na'im, mereka benar-benar berada dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Alal araiki yanzurun, mereka duduk di atas dipan-dipan, mereka duduk di atas tempat-tempat tidur, melepaskan pandangan mereka. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, engkau dapat mengetahui mereka wahai Muhammad dari wajah mereka nadratan na'im, kesenangan hidup yang penuh dengan kenikmatan. Yusqauna min rahiqim makhtum, mereka diberikan minum oleh Allah Subhanahu wa taala dari khamar murni yang tidak memabukkan, yang tempatnya masih disegel. Khitamuhu miskun, laknya dari kasturi. Wa fi dzalika, dan pada yang demikian itu, falyatanafasil mutanafisun, maka hendaklah orang-orang berlomba-lomba. Wa mizajuhu min tasnim, dan campuran minuman tersebut dari air yang berasal dari mata air surga. Ainai yashrabu bihal muqarrabun, yaitu mata air yang diminum oleh mereka yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummatal Islam rahimani wa rahimakumullahu taala jami'a. Siapakah yang dimaksud dengan al-abrar dan bagaimana karakteristik mereka itu yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ummatal Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Al-abrar adalah bentuk jamak atau bentuk plural dari kata tunggal al-barru, yang artinya adalah orang yang gemar melakukan amal soleh atau orang yang gemar melakukan proyek-proyek kebaikan karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi al-abrar itu adalah ahlu ta'ah. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-aqtiya'u li huquqillah, mereka adalah orang-orang yang senantiasa menjaga hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Ahlus sidaqi wal ikhlas, mereka adalah orang-orang yang senantiasa jujur, dan mereka adalah orang-orang yang ikhlas. Ketika melakukan sesuatu, mereka melakukan itu karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. Umat al-Islam azani Allah wa iyyakum. Di antara karakteristik al-abrar yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah mereka senantiasa memenuhi nazar mereka, dan juga mereka takut terhadap azab Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 7, yufuna bin nadri, mereka senantiasa menunaikan nazar mereka. Wa yakhafuna yauman, dan mereka senantiasa takut terhadap suatu hari, kana syarruhu mustatira, yang azabnya pada hari itu merata di mana-mana. Umat al-Islam, di antara karakteristik al-abrar lainnya yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an adalah mereka gemar memberi makanan kesukaan mereka kepada orang miskin, kepada anak yatim, kepada tahanan, dan kepada orang yang membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 8, wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi, dan mereka al-abrar itu adalah mereka yang gemar memberi makan dengan makanan yang mereka sukai, miskinan kepada orang miskin, wa yatiman, dan kepada anak yatim, wa asira, dan kepada tahanan. Oleh karenanya umat al-Islam, gemar memberikan makanan kesukaan kita adalah merupakan salah satu karakter al-abrar yang dijanjikan derajat yang tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surganya. Bukan memberikan makanan yang kita tidak sukai, yang kita benci, atau makanan yang sudah kita tidak butuhkan lagi. Bahkan umat al-Islam, perbuatan semacam ini dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita semua dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 267, wala tayammamul khabitha minhu tunfikun, dan janganlah kalian memilih yang buruk-buruk
untuk kalian infakkan atau untuk kalian sedekahkan. Walastum biakhidhi, kata Allah Subhanahu wa taala, sedang kalian sendiri sudah tidak mau mengambilnya, sedang kalian sendiri sudah tidak mau memakannya, illa an tughmidu fi, melainkan dengan memicingkan mata terhadap sesuatu tersebut, terhadap makanan tersebut. Umat al-Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dan di antara karakter mereka adalah ketika mereka memberi makan kepada orang lain, mereka memberi makan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ada udang di balik batu, bukan karena tendensi duniawi, bukan karena mengejar popularitas, bukan karena ingin dipuji dan ingin dikatakan sebagai seorang dermawan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Insan ayat 9, "Innama nut'imukum liwajhillah." Sesungguhnya kami hanyalah memberikan makan kepada kalian liwajhillah, karena mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, hanya semata-mata karena Allah dan untuk Allah Subhanahu wa taala. La nuridu minkum jazaa, kami tidak menghendaki dari kalian balasan, wala syukura, dan juga kami tidak menghendaki dari kalian tanda atau ucapan terima kasih. Umat al-Islam, azani Allah wa iyyakum, seorang muslim yang gemar memberi makan kepada orang lain karena Allah, maka Allah Subhanahu wa taala telah mempersiapkan baginya kamar-kamar khusus atau ruangan-ruangan khusus di dalam surga. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna fil jannati ghurafan." Sesungguhnya di dalam surga tersebut ada kamar-kamar atau ada ruangan-ruangan khusus, turadzuhuruha min butuniha, yang mana dari dalam kamar tersebut terlihat luarnya dari dalam, wa butunuha min zuhuriha, dan dalam kamar tersebut terlihat dari luarnya. Faqama Arabiyyun faqala, maka salah seorang Arab Badui berdiri dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Liman hiya ya Rasulullah?" Untuk siapa kamar-kamar tersebut wahai Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Liman atabal kalam." Kamar-kamar tersebut dipersiapkan bagi mereka yang selalu membaguskan ucapannya, tidak mencela orang, tidak memaki orang, tidak menggibahi orang. Intinya dia selalu membaguskan ucapannya. Wa at'amat ta'ama. Kemudian yang kedua adalah dia gemar memberi makan kepada orang lain. Wa adama siyam, dan dia gemar untuk berpuasa. Wa shalla bil lail wan nasu niyam, dan dia gemar salat malam sedang manusia di malam tersebut pada tertidur. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari Abdullah bin Salam radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika awal-awal memasuki kota Madinah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, afsyus salam, sebarkanlah salam di antara kalian, wa at'imut ta'am, dan gemarlah kalian memberi makan kepada orang lain, wa sallu bil lail wan nasu niyam, dan salatlah kalian pada malam hari sedang manusia tertidur. Tadkhulul jannata bisalam, niscaya kalian akan memasuki surga Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan damai." Imam Bukhari dan Muslim juga meriwayatkan dari Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, "Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam," bahwasanya ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ayyul islami khair?" Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Islam mana yang terbaik? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Tut'imut ta'am." Islam yang baik itu adalah engkau memberikan makan, wa takra'us salam, engkau senantiasa mengucapkan salam, ala man arafta, terhadap orang yang engkau kenal, wa man lam ta'rif, dan terhadap orang yang tidak engkau kenal. Imam Abu Daud meriwayatkan dalam sunannya dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuma muslimin kasa musliman sauban ala uryin." Rasulullah SAW bersabda, muslim mana saja yang memberikan pakaian kepada seorang muslim yang tidak memiliki pakaian, kasahullah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pakaian kepada muslim tersebut
min khudril jannah, dari hijaunya surga. Wa ayyuma muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim mana saja at'ama musliman ala ju', yang memberikan makanan, yang memberi makan kepada seorang muslim yang kelaparan, at'amahullah, maka Allah subhanahu wa ta'ala pasti akan memberikan makan kepada dia min thimaril jannah, dari buah-buahan surga. Wa ayyuma muslimin, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muslim mana saja saka musliman ala dhama'in, yang memberi minum kepada seorang muslim yang sedang kehausan, sakahullah, niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan minum kepada dia minar rahiqil makhtum, dari ar-rahiq al-makhtum di surga. Bahkan umat al-Islam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada umatnya agar berlindung dari api neraka dengan memberi makan walau dengan sepotong biji kurma. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dari Adi bin Hatim radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqun nar," berlindunglah kalian dari api neraka, walau bisyikki tamratin, walaupun dengan memberi makan sepotong biji kurma. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruhu min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa annim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ibadallah, setiap dari kita tentu saja menginginkan derajat al-abrar di surga Allah Subhanahu wa taala kelak. Maka di antara kiat agar supaya kelak kita bisa dikumpulkan dengan al-abrar di surga Allah Subhanahu wa taala adalah dengan beriman dan senantiasa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, senantiasa beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 193, Rabbana, wahai Rabb kami, wahai Tuhan kami, innana sami'na munadiya, sesungguhnya kami telah mendengarkan penyeru, yunadi lil iman, yang mengajak kepada keimanan, an aminu birabbikum, yaitu berimanlah kalian terhadap Rabb kalian, yaitu berimanlah kalian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Fa amanna, lalu kami pun beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana, wahai Rabb kami, faghfir lana dzunubana, ampuni dosa-dosa kami wahai Rabb kami, wa kaffir anna sayyiatina, dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami, kumpulkanlah kami bersama dengan al-abrar. Ibadallah, di antara kiat agar kelak kita bisa dikumpulkan dengan al-abrar adalah sebagaimana perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah dalam kitab Al-Imanul Awsat. Beliau berkata, man ahabba an yalhaqa bidarajatil abrar, barang siapa yang hendak menggapai derajat al-abrar, falyanwi fi kulli yawmin tatlu'u fihi syamsu, maka hendaklah dia berniat setiap harinya ketika matahari terbit, naf'al khalqi, untuk memberikan kemanfaatan kepada makhluk, untuk memberikan kemanfaatan kepada sesama manusia, fima yassarallahu min masalihahum ala yadayhi. Kata beliau selanjutnya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan baginya melalui kedua tangannya. Wal yuti'illah, maka hendaklah dia menaati Allah Subhanahu wa taala fi akhdhi ma halla, dalam meraih apa yang telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa taraka ma haruma, dan meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wal yatawarra anisyubuhati mastata'a, dan hendaklah dia menjauhi perkara syubhat, perkara yang tidak jelas semampu dia. Fa inna talabal halali wan nafaqah, karena sesungguhnya mencari rezeki yang halal, wan nafaqati, dan mencari nafkah yang halal, kata beliau, alal iyali, untuk keluarga, babun azim, adalah merupakan perkara yang sangat agung. La yu'addu lahu syai'un min a'malil birri, tidak bisa ditandingi dengan amal kebajikan apapun. Yaqulu tabaraka wa ta'ala,
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha," sesungguhnya Allah Subhanahu wa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya yusalluna 'alan nabi, bersalawat kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma adkhilnal jannata ma'al abrar. Allahumma inna nas'aluka